Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cuan ID. Di video kali ini saya akan membahas tips dan trik yang bisa kalian pakai ketika kalian melakukan KYC di Pi Network. Jadi karena di sini sudah mendekati KYC massal dan di sini sebagian juga sudah ada yang bisa melakukan KYC, maka di sini cara ini akan saya bahas karena ini penting sekali supaya nanti ketika kita melakukan KYC, di situ KYC kita bisa diterima. Oke, tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di sini ada sebuah tips dan trik yang bisa kalian pakai ketika kalian nanti melakukan KYC. Jadi di sini yang pertama, verifikasi wajah di tempat yang terang. Jadi ini penting sekali supaya nanti wajah kita bisa terdeteksi di sistem. Jadi pastikan kalian melakukan verifikasi di tempat yang terang. Kalau bisa usahakan saat siang hari. Jadi sudah pasti itu terang. Kemudian di sini kamera sejajar dengan wajah, lalu ikuti instruksi yang ada. Jadi pastikan ketika kita melakukan KYC, itu kita memegang kamera di depan kita sejajar dengan wajah kita. Jadi nanti bisa terlihat jelas. Oke, jadi di sini akan ada instruksi yang akan diperintahkan oleh sistem. Di sini apa saja? Di sini jika mengatakan turn your head left slowly. Jadi di sini kita harus menggerakkan kepala kita perlahan-lahan ke kiri. Jadi di sini maksudnya adalah kita memutar kepala kita. Jadi kita putar 90 derajat ke arah kiri. Dan nanti ketika berhasil akan langsung secara otomatis muncul perintah selanjutnya. Tetapi jika misalkan masih gagal, mungkin nanti perintahnya akan diulang sekali lagi. Jadi caranya kita cukup putarkan pelan-pelan saja. Kita menengok ke arah kiri. Kemudian setelah berhasil akan muncul perintah lagi, turn to right slowly. Di sini kita harus menggerakkan kepala ke arah kanan. Jadi kita menengok ke kanan. Kita lakukan pelan-pelan saja sampai nanti berhasil dan akan muncul perintah selanjutnya. Raise your head slowly. Di sini kita harus menggerakkan kepala ke atas. Jadi kita menengok ke atas. Di sini kita lakukan pelan-pelan saja. Setelah berhasil, kemudian di sini akan muncul perintah wink. Kita harus mengedipkan mata. Jadi cukup kedipkan saja. Nanti jika sudah berhasil akan langsung muncul perintah lagi open your mouth. Di sini kita harus membuka mulut. Jadi nanti sistem akan membaca dan setelah berhasil, maka di sini akan langsung diverifikasi. Nah, jadi di sini yang perlu menjadi catatan ketika kita melakukan KYC, kita cukup ikuti saja perintah yang ada. Tetapi yang terpenting di sini kita harus melakukannya di tempat yang terang supaya sistem bisa membaca wajah kita. Nah, di sini jadi nanti perintahnya akan ada beberapa perintah. Di sini kita pertama menengok ke kiri, kemudian menengok ke kanan, kemudian ke atas, kemudian kita mengedipkan mata, dan yang terakhir kita membuka mulut. Jadi kurang lebih seperti itu proses KYC-nya. Oke, jadi di sini saya belum bisa menjelaskan versi video karena di sini saya sendiri juga belum melakukan KYC. Jadi nanti ketika saya sudah melakukan KYC mungkin akan saya jelaskan tutorialnya. Oke, kemudian di sini juga ada sedikit info dari Pi Network News. Di sini dari Twitternya @developersvn. Di sini mengatakan dalam skema KYC baru, kegagalan KYC akan memiliki hasil yang berbeda. Misalnya itu dapat diajukan kembali, diajukan banding, atau ditolak secara permanen. Namun apapun masalahnya, akun Pi tidak akan langsung di-burn. Tenggat waktu akan diberikan oleh tim inti Pi Network. Ini sangat manusiawi. Jadi untuk terkait dengan kegagalan ketika melakukan KYC, di sini hasilnya nanti akan berbeda-beda. Kita bisa mengajukan KYC kembali, atau misalkan jika ditolak, kita bisa mengajukan banding.
Dan di sini jika misalkan kita di banned secara permanen, itu nanti pasti akan ada sebab akibatnya kenapa kita bisa di banned secara permanen. Dan di situ kita bisa mengajukan banding terlebih dahulu. Jika misalkan bandingnya ditolak, baru mungkin di situ akun kita akan di-burn oleh tim dari Play Network. Jadi yang menyebabkan akun kita di banned secara permanen itu kurang lebih karena kita melakukan cloning akun, yaitu kita memiliki dua akun dengan username yang sama. Jadi jangan sampai hal itu terjadi pada kalian, karena nanti salah satu dari akun kalian pasti akan di banned secara permanen. Kemudian kita melanggar perintah-perintah di fase mainnet ini, itu juga bisa menyebabkan akun kita di banned secara permanen. Oke, jadi itu sedikit informasi dari Twitter Play Network News. Oke, jadi mungkin cukup itu saja tips dan trik yang bisa kalian pakai ketika nanti melakukan KYC, supaya nanti KYC kalian bisa diterima. Oke, jadi jika mungkin ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Dan sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri dulu video kali ini. Seperti biasanya, salam cuan, terima kasih.